Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strong. Hai, di sini kami dari kelompok 2 dari mata kuliah Geologi Migas dan dari kelas Teknik Produksi Migas B 2022 akan mempresentasikan materi tentang batuan reservoir. Sebelum kita masuk ke dalam materi, di sini saya akan memperkenalkan beberapa anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada Sergio Pati, yang kedua ada Samson Alphonse, yang ketiga ada Gabriel Rerung, yang keempat ada Elifael Sapulete, yang kelima ada Sartika Dewi, yang keenam ada Milani Tomaswa, dan yang terakhir ada Arpa Muni. Kita akan masuk dalam poin-poin yang terdapat pada materi batuan reservoir. Di sini poin-poin terbagi menjadi 5. Yang pertama itu adalah definisi batuan reservoir, yang kedua klasifikasi batuan reservoir, yang ketiga komponen batuan reservoir, yang keempat penyusunan reservoir, dan yang kelima sifat fisik batuan reservoir. Apa sih yang dimaksud dengan batuan reservoir? Batuan reservoir adalah suatu batuan yang mempunyai rongga atau ruang di mana masing-masing ruang tersebut saling berhubungan, mampu meloloskan fluida atau permeabilitas dan potensial sebagai akumulasi hidrokarbon saturasi di bawah permukaan. Klasifikasi batuan reservoir terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama berdasarkan komposisi mineralnya, yang kedua berdasarkan lingkungan pengendapan batuan reservoir, yang ketiga berdasarkan wetabilitasnya atau jenis kebasahannya. Oke, kita masuk kepada berdasarkan komposisi yang pertama. Batuan reservoir silikla-statik. Batuan reservoir silikla-statik yaitu terbentuk dari fragmen-fragmen yang lainnya atau batuan-batuan asli yang dapat berupa batuan-batuan beku metamorf. Dan batuan-batuan penyusun utamanya ialah silikat-silikat dan mineral, dan tertransport serta terdeposisi sebagai partikel-partikel. Seperti pada gambar yang telah dipaparkan pada di atas ini, bahwa batuan-batuan silikat statik dia mempunyai penyusun-penyusun pada di atas, seperti ada gambar gunung, seperti ada gambar air. Di dalam gambar-gambar tersebut ada penyusun-penyusun batuan silikat statik yang terdapat pada konstitusional atau depositis, yang kedua mixed depositis, dan yang ketiga yaitu maximum depositis. Oke, seperti pada dikutip oleh Pat Jones 1978, yaitu tekstur batuan terdiri dari ukuran butiran-butiran, sorotasi, pembundaran, dan kemas. Ukuran butiran-butiran penyusun batuan sedimen akan dipengaruhi oleh porositasnya, di mana semakin halus ukuran batuan, maka semakin juga besar nilai porositasnya. Oke guys, seperti pada gambar yang telah dipaparkan di atas, ini adalah menunjukkan bagaimana sih butiran-butiran halus atau bagaimana sih butiran-butiran pada batuan silikla-statik, di mana ada yang berukuran besar, di mana ada juga yang berukuran kecil. Jadi teksturnya tidak menentu pada batuan-batuan tersebut. Jadi seperti yang tadi saya jelaskan, bahwa di mana semakin halus butiran-butirannya, maka semakin juga besar porositasnya. Seperti pada yang telah di atas ini adalah batuan-batuan silika statik pada butiran-butiran kecil. Yang berikut batuan reservoir karbonat. Batuan karbonat adalah batuan sedimen yang mempunyai komposisi dominan lebih dari 50% mineral karbonat atau CaCO3. Batuan karbonat ini terbentuk dari proses kimiawi maupun biogenik, di mana proses kimiawi yakni presipitasi dan disolusi dari air laut membentuk mineral karbonat seperti aragonite dan kalsit, dan proses biogenik yang melibatkan organisme seperti koral, algae, moluska, foraminifera, dan lain-lain. Pengaruh diagenesis dalam mempengaruhi pori batuan. Para batuan karbonat, porositas dan permeabilitas akan dikontrol oleh fasies, mineralogi, dan diagenesa. Fasies dan mineralogi adalah bagian dari faktor yang mempengaruhi kualitas suatu reservoir karbonat, atau dilihat dari nilai porositas dan permeabilitasnya. Namun diagenesa adalah faktor yang paling menentukan kualitas karbonat, karena diagenesa akan mengubah tekstur hasil pengendapan batuan karbonat. 2. Berdasarkan lingkungan pengendapan batuan reservoir.
Lingkungan pengendapan adalah bagian dari permukaan bumi di mana proses fisik, kimia, dan biologi berbeda dengan daerah yang berbatasan dengan Shelley 1988. Sedangkan menurut Box 1995, lingkungan pengendapan adalah karakteristik dari suatu tatanan geomorfik di mana proses fisik, kimia, dan biologi berlangsung yang menghasilkan suatu jenis endapan sedimen tertentu. Kondisi lingkungan pengendapan akan mengontrol proses dan menjawab penyebab karakteristik sedimen yang terendapkan digambar sebagai suatu proses. Yang ketiga, berdasarkan wettabilitasnya atau jenis kebasahannya. Wettability adalah suatu kecenderungan dari adanya fluida yang lain tidak saling mencampur. Dalam dunia perminyakan, wettability ada dua jenis, yaitu water weight dan oil weight. Dalam wettability dikenal istilah imbibishi dan drainage. Imbibishi adalah kenaikan saturasi dan fase wetting, di mana fase non-wetting digantikan dan oleh fase wetting, baik berupa imbibishi spontan pada saat reservoir terbentuk atau imbibishi yang dipaksakan seperti pada saat water flood. Imbibishi menggambarkan terjadinya kenaikan saturasi air. Drainage adalah kenaikan saturasi pada fase non-wetting, di mana fase wetting digantikan oleh fase non-wetting. Drainage menggambarkan kenaikan saturasi minyak. Drainage terjadi pada saat terjadinya migrasi minyak ke dalam reservoir. Kita akan masuk pada komponen batuan reservoir. Yang pertama, batuan reservoir. Batuan sedimen umumnya berperan sebagai komponen ini. Ia merupakan wadah dari minyak bumi, gas, dan fluida lainnya, serta berpengaruh pada besarnya porositas dan permeabilitas. Porositas adalah perbandingan volume pori-pori terhadap volume batuan keseluruhan, sementara permeabilitas adalah kemampuan dari medium berpori untuk mengalirkan fluida dipengaruhi oleh ukuran butiran, bentuk butiran, serta distribusi butiran. Yang kedua adalah lapisan penutup. Agar dapat menahan fluida di dalamnya, reservoir harus memiliki penutup di bagian luar lapisannya. Oleh karenanya, lapisan penutup juga bisa disebut sebagai penyekat fluida. Komponen ini bersifat kedap atau impermeable dan terletak pada bagian atas atau tepinya, sehingga lapisan penutup dapat mengakumulasikan minyak di bawahnya. Yang ketiga, perangkat. Perangkat adalah unsur pembentukan yang berwujud sedemikian rupa. Dengan demikian, memungkinkan agar lapisan beserta penutupnya memiliki bentuk konkav ke bawah. Singkatnya, perangkat berfungsi supaya minyak bumi dan gas alam berada di bagian teratas reservoir. Yang keempat, kondisi. Tekanan dan temperatur akan sangat berpengaruh terhadap performa reservoir dan komponen yang ada di dalamnya. Maka dari itu, sifat fisik diproduksi minyak dan gas alam ke permukaan dapat berbeda-beda tergantung kondisinya. Baik teman-teman, di atas ini terdapat gambar komponen reservoir minyak. Baik, selanjutnya penyusun reservoir terbagi menjadi tiga. Yang pertama, wadah. Batuan reservoir lapisan tudung atau caprock, perangkap atau trap. Yang kedua, isi, fluida reservoir atau hidrokarbon, air formasi. Yang ketiga, kondisi, P dan T. Oke, yang pertama kita masuk kepada wadah. Wadah pada migas atau dapat diartikan juga sebagai tempat menampung atau menyimpannya minyak yang terlarut dalam tanah. Yang selanjutnya kita masuk kepada isi. Isi terbagi atas tiga. Yang pertama adalah sifat fisiknya, sifat gasnya, sifat fisik formasinya. Kita masuk kepada sifat fisiknya. Yang pertama adalah densitasnya, viskositas minyak, kelarutan gas dalam minyak, faktor volume formasi minyak, koefisien kompresibilitas minyak. Sifat fisik gas adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah densitas gas, viskositas gas, faktor kompresibilitas gas, faktor volume formasi gas, dan yang terakhir adalah koefisien kompresibilitas gas. Oke, yang ketiga adalah kondisi. Kondisi dapat diartikan adalah sebuah hubungan dengan kedalaman reservoir yang kedalamannya berbeda-beda. Tekanan dan temperaturnya juga berbeda-beda. Apa itu si tekanan? Tekanan pada reservoir dapat diartikan adalah fluida dalam pori-pori batuan reservoir. Sedangkan tekanan pada reservoir juga menyebabkan terjadinya aliran fluida di dalam reservoir ke dalam lubang sumur yang mempunyai tekanan relatif lebih rendah.
sedangkan tekanan reservoir akan berkurang atau turun sejalan dengan lamanya waktu produksi atau banyaknya fluida reservoir yang terproduksi. Oke, kita masuk kepada sifat fisik batuan reservoir. Sifat fisik batuan reservoir terbagi atas 8. Antara lain adalah yang pertama adalah porositas, yang kedua adalah kompresibilitas, yang ketiga adalah permeabilitas absolut, yang keempat adalah saturasi fluida, yang kelima adalah wettabilitas, yang keenam adalah tekanan kapiler, yang ketujuh adalah permeabilitas efektif dan relatif, dan yang kedelapan atau yang terakhir adalah sifat kelistrikan.